Kenapa kita harus memahami bahasa Indonesia? Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita mendengar dan menjumpai orang-orang yang sulit mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Kita pun juga sering menjumpai banyak orang-orang yang boros pemakaian sebuah kata. Oleh karena itu, agar kita tidak seperti dua hal tersebut, maka kita harus mengetahui pentingnya peranan kata dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kata mengandung makna bahwa sebuah kata mengungkapkan gagasan. Kata adalah alat untuk menyampaikan gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain. Semakin banyak kata yang kita kuasai, semakin banyak juga ide atau gagasan yang kita kuasai dan sanggup kita ungkapkan. Manusia berkomunikasi lewat bahasa agar saling memahami antara pembicara dan pendengar. Maka pemilihan suatu kata yang tepat adalah satu faktor penentu dalam komunikasi. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum Indonesia merdeka tentunya ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku nih. Nah, yang pertama itu ada ejaan Van of Huijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van of Huijsen. Ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Lalu yang kedua ada ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, dan umur. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. Oke, kita next ke pengertian ejaan bahasa Indonesia. Tentunya kita udah sering dong dengar apa itu bahasa Indonesia dan apa sih pengertiannya. Jadi, ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Jadi ejaan sebagai pedoman berbahasa yang saat ini digunakan sebagai tolak ukur tercipta tidak luput dari hasil kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa. Kaidah ejaan bahasa Indonesia yaitu pemakaian huruf abjad yang dipakai dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Semua huruf dapat digunakan secara umum dalam kata, kecuali huruf Q dan X. Keduanya khusus diperlukan untuk nama dan keperluan ilmu. Di dalam bahasa Indonesia terdapat pengombinasian dua huruf vokal yang disebut dengan huruf diftong. Pengucapan bunyinya dilakukan secara luncur dan tingginya tidak sama. Dengan kata lain, huruf vokal pertama pembunyiannya tinggi, sedangkan huruf vokal kedua lebih rendah. Huruf diftong dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Lanjut, kita ke pemakaian huruf vokal, konsonan, dan diftong. Jadi teman-teman pasti udah sering banget dengar huruf vokal. Huruf vokal tuh tentunya ada 5 ya teman-teman. Ada A, I, U, dan O. Huruf vokal ini berfungsi sebagai pemberi suara huruf konsonan. B. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Biasanya disebut dengan huruf mati, maka harus digabungkan dengan huruf vokal. Contoh M. Masa. C. Huruf diftong adalah gabungan dua buah huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Dalam bahasa Indonesia, huruf diftong berbentuk ai, au, dan iyo. Pemakaian huruf kapital dan miring. Penggunaan huruf kapital atau huruf balok yang sering kita dengar mempunyai fungsi dan tempat sendiri dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital sebagai huruf pertama atau awal dalam kalimat langsung.
Huruf kapital sebagai huruf pertama petikan. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Lalu huruf kapital juga digunakan dalam menyebut nama Tuhan atau kitab suci. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan. Contoh, MPD. Dan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Pemakaian huruf kapital dan miring. B. Penggunaan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan kesastraan. Lalu, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Bagian kata atau kelompok kata, misalnya huruf pertama kata abad ialah A. Dan yang terakhir, penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini, di mana dia sekarang. Kain itu disimpan di dalam lemari.